dari 90 Manik. Mantap, cerita di luar lapangan yang kadang justru lebih seru daripada pertandingan itu sendiri. Yoi. Udah ada jersey lihat Bambang Pamungkas. Oke. Hari ini ya, Apa Mat? siapa yang sudah kangen meneriakkan kata Lord Atep? Ada. Siapa juga yang sudah kangen dengan sundulan-sundulan luar biasa? Yang Anda kalau ada di Kalau saya memang tidak dari awal tidak tertarik menjadi pelatih karena memang menurut saya kehidupan saya selama 20 sekian tahun itu membesarkan dari lapangan ke lapangan, kemudian saya ingin meroki dulu dari sepak bola. Jadi saya memilih untuk tidak mengikuti jejak teman-teman lain yang jadi pelatih. Tapi sekarang akhirnya saya kembali ke sepak bola walaupun tidak secara teknis tapi lebih pelatih. Sport Director itu tugasnya bagaimana sih Mas? Sebenarnya memang ini posisi yang tidak baru di luar ya, tapi kalau Indonesia memang masih baru. Tapi intinya adalah saya harus menyusun sebuah program, sebuah hal atau katakanlah di ini sebuah klub yang itu harus diikuti oleh seluruh program yang mengikuti. Misalkan begitu. Saya nggak akan buka semuanya karena itu menjadi suatu bukan rahasia, tapi itu adalah jurus kita bagaimana memanage sebuah klub. Tapi hal yang paling sekalian begini. Persija itu adalah salah satu tim yang sangat concern dengan kepentingan sendiri. Oke. Nah oleh karena itu maka Nggak bosan gitu di sepak bola? Enggak sih, kalau masing-masing kami setelah pensiun dari sepak bola ingin memiliki satu pekerjaan yang tetap masih di dunia sepak bola juga untuk membantu perkembangan sepak bola usia muda. Kalau maka saya lebih banyak berkecimpung dengan anak-anak akademi, anak-anak elit pro yang dari Suratin atau talent identifikasi langsung ke lapangan. Seperti hal-hal seperti itu kita bisa kumpulkan mereka jadi satu dan memberikan report untuk ke tim nasional juga. Oh, ujung-ujungnya ke tim nasional ya. Iya. Keduanya concernnya berarti pemain muda juga ya Mas, untuk bibitan. Iya. Ini juga tidak kalah Mas. Soal pemain muda, dia punya SSB di Cianjur. Gokil. Atep 7. Atep 7. Masih ada nggak Atep SSB itu? Masih. Masih ada. Masih sampai sekarang. Itu sudah menghasilkan beberapa pemain yang main di liga ya? Ada beberapa pemain yang sekarang bermain di liga, salah satunya Kakang, Rudianto, sama Robi Darwis. Oke. Dan sekarang juga ada yang baru masuk di EVA usia 20 Persija. Oke. SSB Atep 7 juga. Dari SSB Atep 7. Dari SSB Atep 7. Berarti masih ada ya sekarang ya? Masih ada, masih berjalan. Alhamdulillah siswanya juga banyak. Karena memang potensi di Cianjur kan cukup banyak. Usia dini, remajanya, seniornya ada, kita masih berjalan. Enggak, bukan salahnya kan, bukan itu maksudnya. Ya gitulah. Gimana Mas melihat? Jadi begini, memang saya kan sebelum saya pindah ke Bandung Raya kan memang sudah cukup lama di Persija. Dan musim itu adalah pertama kali saya bermain di Indonesia di luar Persija. Nah, ketika saya bermain di Jakarta, ketika Persija Bandung Raya tandang ke Jakarta, itu menjadi euforia buat The Jack sendiri, karena tahun sebelumnya saya sempat vakum dari sepak bola. 2013 saya vakum, 2014 baru saya balik lagi. Ya memang ini sebenarnya salah satu hal yang sempat hampir membunuh saya secara karakter, gitu. Karena saya mempersiapkan diri saya untuk mendapatkan pressure yang luar biasa di Jakarta. Tapi ternyata yang datang malah suatu hal yang dalam tanda kutip melankolis begitu, sehingga saya bisa profesional nggak ya? Tapi dia memang saya berhasil keluar sebagai pemenang dalam konteks bahwa saya masih merasakan profesional, karena pada akhirnya di pertandingan itu saya bisa mencetak gol ke gawang Persija dan pada akhirnya Persija tersingkir dan PBM lolos ke lapangan. Tapi profesionalitas tetap terjaga, tapi remuk hati tetap juga ya. Betul. Bersamaan gitu. Karena seharusnya saya merasa kayak saya bermain di sisi yang berbeda gitu. Seharusnya saya di sana bukan di sini. Gitu. Apalagi kita berdiri berjalan masuk ke lapangan itu. Kok Andri di sebelah sana ya, bukan di sini, kan gitu. Karena kita sebagai underdog lah. Iya. Tapi Firman, ini gue pengen nanya, Bang Firman waktu di Persija kan nomor punggungnya 8+7 kan? Iya. Kita tahu Bang Firman di mana-mana pakai 15. Ketika ke Persija ada Aliudin kan di situ 15. Nah, kenapa Mas Pepe tidak membela Bang Firman pakai 15? Ini kan baru kok.
Inilah. Kecuali kalau dia bilang pakai nomor 20, mana tak kasih mungkin. Kalau bang mau pakai nomor 20 tak kasih. Tapi kalau punya orang lain kan saya nggak bisa dong. Iya, tergantung Mas Aliudin ya. Iya. Dengan kali Udin. Sempat ada negosiasi ke Aliudin nggak Bang Firman? Saya bilang di Aliudin, Li, pakai nomor 15, itu lu nggak bisa bikin gol banyak, nggak bisa melebihi BP. Kenapa? Karena hanya 15 yang hanya bisa memberikan umpan. Jadi lu harus pakai nomor lain. Tetap juga nggak mau. Malah dirusak mental teman setim demi nomor punggung. Karena Aliudin, kalau striker bersaing dengan Bambang Pamungkas harus pakai nomor lain. Bisa melebihi Bambang Pamungkas kalau pakai nomor 15. 15 itu hanya buat mengumpan Bambang. Nggak dibalikin. Iya. Tapi juga nggak mau dia. Apa? Nggak mau dia. Nggak mau Aliudin. Keras itu. Kayak batu kubur dia. Tapi berarti sudah dinego Bang. Iya, akhirnya kan saya apa ini bisa sampai 15. Hanya setak 8 plus 7. 87 ya. Akhirnya saya pakai 8 plus 7. Itu nggak ada sama dengannya, sama Bagaimana cara bisa bermain bagus dan bisa memenangkan pertandingan. Iya. Itu dua. Nah, terkadang ada ritual masing-masing. Ritualnya ada yang pakai headset, ada yang dengar pengajian, ada yang kadang Bambang orangnya suka usir sama yang lain. Ya, kalau di ruang ganti kalau Budi Sudarsono tukang masak satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, masa sambil dia nyanyi Sewu Kuto. Kok bisa sih? Jadi kalau saya lebih melihat ke bagaimana cara saya bisa mengumpan ke pemain striker ini. Seperti itu. Jadi fokusnya itu lebih bagaimana kita bisa bermain bagus, bisa memenangkan pertandingan. Di ruang terowongan itu ya. Kalau sudah sama tim lain, wah itu udah kadang udah mulai tensinya udah mulai tinggi di situ, bukan di lapangan. Jadi pada saat masuk di lapangan itu baru bisa kelihatan kita tuh kerja harus dengan tim. Bareng-bareng ya. Kalau zaman kami ini kan bermain hanya lebih ke individu. Kalau sekarang sepak bola sekarang itu kan udah lebih ke kolektif. Kita liga, nggak tahu. Pemain profesional. Iya. Bagi orang River itu pemain profesional. Tapi di level berapa kita nggak tahu. Jos juga kalau nggak salah ya amatir lah mungkin di TNI dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya begini, kalau saya ingin bicara mengenai mekanisme saja, bahwa setiap orang yang pernah mengurus sepak bola minimal 5 tahun, kemudian memiliki keinginan untuk menjadi ketua PSSI, tentu peluangnya terbuka, siapapun itu, baik itu mantan pemain ataupun profesional. Permasalahannya adalah yang menentukan itu kan tidak hanya kita-kita yang ngerti sepak bola, artinya yang menentukan itu adalah banyak voters yang jumlahnya saya kurang tahu berapa, 100 lebih ya. Yang itu yang menentukan. Nah, tergantung dari apakah voters itu kemudian menunjuk mantan pemain atau tidak. Contoh sederhana, beberapa tahun yang lalu Mas Kurniawan itu pernah mencalonkan menjadi wakil ketua umum kalau nggak salah. Iya, pernah. Dan berapa suara dia dapat? Hanya satu. Satu suara. Nah, artinya memang mungkin masyarakat sepak bola Indonesia yang menjadi voters ini merasa bahwa orang-orang mantan pemain ini belum cukup layak untuk memimpin federasi, kan logikanya begitu ya, karena dia diberikan satu nama ternyata nggak banyak yang dukung, kan berarti logikanya mereka tidak percaya dia. Karena kebetulan saya ini termasuk main bola yang suka literasi, suka nulis, jadi dalam 2 tahun terakhir saya baca buku puisi, jadi akhirnya nyoba bikin tulisan mengenai tim nasional. Udah siap? Nah, justru